kita perbaiki. Ini anggap yang dari depan dulu ya, yang dari depan dulu. Nanti habis itu kita masuk ke belakang. Tapi kita perbaiki yang dari depan dulu. Dari depan dulu ya, ini kaki diangkat. Jadi kalau bisa dipijit dulu ya, kalau bisa dipijit dulu biar dia lemes. Terutama pijit di mana? Di perut. Ingat ya, orang stroke jalannya nggak bisa. Dia bermasalah di sini Pak, mengeras di perut. Jadi orang tuh pincang ini dia bermasalah di sini. Di sini dipijit dulu, kita pijit ya, ini nanti pijit pakai minyak biasa, pijit kayak payasnya juga boleh, dipijit semua. Nah, pas masuk di sini dia sakit biasanya di selangkangan. Di selangkangan sini, terus di pinggang sini, ini semua diambil di perut ini diambil, diperbaiki di sini. Setelah dipijit di perut, udah ya, udah rampung, baru kita bunyikan. Ini ada posisinya. Yang kita ajarin di sini adalah ada posisinya. Pertama kaki kita angkat, ya, ini jeriji kita bunyikan, ya, oke, jeriji udah masuk. Ya. Terus itu ya. Terus ini pegang. Kita bunyikan di ankle sini. Ya di sini. Jadi setelah ini bunyi, ini dibunyikan ankle, kita masuk ke sini. Ini ditekuk ya. Ini dibunyikan. Jadi orang pincang itu meski di dengkul ini dia bunyi Pak. Jadi saya pernah menemukan pasien tuh datang tuh pakai tongkat, begitu ini bunyi lepas tongkat langsung bisa jalan. Jadi kalau jenengan ketemu orang yang nggak bisa jalan, di sini dibunyikan, ini bisa bunyi Pak. Oke ya, ini cuma diayun, ya ini diayun dibunyikan. Nah gitu, ini tanda bermasalah. Kalau tapi masalahnya masih baru, belum parah. Kalau yang parah sampai peletuk gitu kencang dia. Tapi ini kalau udah bunyi dia nggak bakal bunyi lagi tuh Pak, udah hilang dia. Pegangan tangannya gitu Ustaz. Ya, jadi tangan gini, gitu ya, diayun gini, gini ya, diayun terus dimasukin ke dalam. Posisi tangan kanannya di tengah-tengah, Pak. Ya, gini. Di bawah. Di bawah, gitu. Di bawah sambungan gitu. Di bawah sambungan Pak. Jadi diayun gitu loh Pak, tuh Pak. Ini kan dia bisa ngayun Pak. Nah, ini kan ngayun. Begitu ngayun kita langsung tendang, blast. Gitu ya, ini bunyi, dimasukin ke dalam, kita masukin ke dalam. Itu ukurannya Standar aja, nanti kita ajarin nanti ya. Jadi kita akan praktek nanti ini, oke ya. Setelah itu naikin ke atas, nah ini dinaikin. Biasanya kalau bermasalah di perut dia nggak bakal mentok Pak. Dia pasti sakit di sini. Ini makanya kita harus pijit di perut ini. Fungsinya apa? Karena dia kalau dia bermasalah dia nggak bakal mentok. Ini kan mentok ini bagus ini. Tapi kalau yang sakit kita giniin, dia nggak bakal mentok. Pasti sakit, segini udah sakit. Makanya kita perbaiki di perut sini. Pijit biasa aja. Karena bekam perut, saya terus terang tidak rekomendasi. Tapi kalau di selangkangan sama di sini itu masih sering saya. Terutama buat orang yang batu ginjal, prostat, kencingnya nggak lancar, ambil semua di sini Pak. Tetapi kalau untuk stroke saya tidak, karena dia tidak terlalu bermasalah. Paling saya ngambil di sini, di selangkangan sini, di ujung sini dia sering sakit banget orang stroke. Kita ambil di sini, kita bekam di sini, nanti dia enak. Tapi kalau kita pegang sakit, tapi kalau tidak sakit tidak perlu. Oke ya, terus diangkat, kita ke sini, ya. Ini kalau dia bagus, tekan aja terus. Kalau dia baik, oke, nggak masalah. Habis itu ya, ini kaki kita kunci Pak. Jadi ini kan, ya. Ini masuk ke samping, ya. Diputar Pak. Nah, itu udah masuk ke dalam. Ini pegang kuku sini masuk ke dalam. Ya. Dikesampingkan sini, biar kena di selangkangan ya, selangkangan. Oke. Habis itu masuk
fokus sama ini. Nah orang stroke nggak bisa di sini Pak. Ini begitu dia bisa, ini dia Pak. Tekan ke samping, ini tidak ke sini. Ya, ini kalau dia bisa begini, kalau dia bisa tekan begini, dia bisa tahan. Kita kan tekan di sini ya, kerja lama ya. Kita tekan gini ya, ini dia akan baik pinggangnya, baik ini. Tarik semuanya. Terus dia sakit di sini Pak. Otot besar di sini. Kenapa? Otot besar paha di sini ini sakit banget. Nanti akan ngerasain teman-teman kalau ada yang bermasalah nanti di sini kita praktek ya. Ini dia ada di sini. Ini kita gini sakit. Sampai naik, kalau dia naik tahan di sini Pak. Karena dia badannya akan naik ke atas. Itu tahan di sini. Terus lama-lama mapan. Nanti begitu dia mapan, baru kita buat lama. Kalau dia sudah mapan lagi, saya kadang ekstrim naik gini Pak. Naik begini. Kita naik terus sakitnya banget Pak. Oke ya. Oke, ini dulu kita gini dulu. Tapi kalau dia bisa tahan gini, dia sakit banget ini Pak, terus terang. Tapi kalau dia bisa seperti ini, kita pastikan jalannya langsung beda Pak. Jalannya langsung beda. Jadi kalau begitu dia tahan ini ya, dia tahan sampai lama sekali, lama-lama dia dari yang pegel-pegel, lama-lama dia tidak sakit. Begitu dia mapan, nanti suruh jalan dia nggak bakal berat, dia ringan langsung. Jadi jalannya langsung enak. Oke ya, begitu ini turun ke sini, kita naikin ke atas. Terkadang pasiennya itu kesakitan terus sakit banget. kasihan terus gimana? Nggak jadi loh. Iya pelan-pelan aja dulu. Nah, ini ditekuk masuk sini. Ya, ini dipegang, ini dipegang. Ya, ini pegang pinggul, ini pegang ini Pak. Ya, kalau bisa dihentak. Berarti selalu lawan arah ya Ustaz? Iya. Oh, ini dia kan pasti naik dia. Ini masih bagus. Kalau yang parah kita tekan ini bentuknya tinggi banget gini. Tapi kalau ini kan masih datar, ini masih bagus ini. Kalau dia punya masalah kita tekuk di sini dia tinggi banget nih. Ini kategorinya masih bagus. Terapi ya. Ini masih bagus ini. Ini kayak gini bagus. Ya, ini untuk kaki. Ya, ini yang dari depan. Sekarang yang dari samping. Ya, sekarang ini tangannya. Dia kan punya tangan nih. Tangannya kadang-kala aku genggam, ya kan? Dia genggam ini. Gimana balikinnya? Pertama jeriji. Ini kalau dia sampai menggenggam gini, ambil pastu Pak. Pastunya di mana? Di sini Pak. Di sini dulu. Urat sini ya. Urat utama nih. Ini besar banget ini. Yang pertama ini, yang kedua di sini. Sini nih. Oke. Yang ketiga di sini Pak. Sini kita ambil di sini. Itu yang tremor aja langsung kembali Pak. Di tangan tremor gini gitu. Begitu diambil 3 titik ini langsung mandek. Dan saya berkali-kali Pak. Jadi tremor di sini ya, 1 di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Diambil 3 titik. Pastu. Dipastu. Diambil darah. Satu-satu atau langsung? Sekalian Jangannya langsung. Sekalian, sekali waktu. Sekalian langsung. Langsung. Enggak sekali kebanyakan. tiga, Enggak? langsung. 3 enggak kebanyakan darahnya. Enggak. Oh, 3 dapat 3 kantong gitu. Enggak apa-apa. Pasien. Enggak apa-apa, tapi sekali penanganan. Iya. Jadi begitu nemu sakitnya masalahnya apa? Tangan. Tangannya sering begini ya udah ini aja. Kepala jangan diambil dulu. Di pastu beda ya bekam dengan pastu ya, beda ya. Pastu udah yang ngerti ya? Sudah. Ngerti ya? Dan selain pastu, misalkan tidak dijalankan dengan pastu. Kalau tidak di pastu, coblosin aja ini Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Tes gitu. Terus ini kan dia punya urat biru Pak di sini. Jadi ada orang ngetik tangan gitu. Ngerti ya, kaku ngerti kaku. Itu betul ini kemana? Diambil setiap ininya. Ini biru Pak. Begitu dijelas, coblos langsung keluar dia. Begitu. Jadi kita coblos setiap ini. Ruasnya ini ya. Ruasnya ini diambil darahnya. Begitu ini diambil, ini langsung bisa.
Jadi sama teman-teman, kalau ada orang nemu pasien kok di begini susah gitu ya kan, sering kan ya? Iya. Gitu. Gitu. Dia susah diambil di sini. Terus. Termasuk ruas yang jari. Iya, itu ruasnya Pak yang diambil Pak. Jadi pakai jarum bekam itu bisa. Pakai jarum bekam bisa, pakai jarum basdu bisa. Gitu, diambil, begitu darahnya keluar langsung dipencet. Diginiin terus sampai habis, sampai mandek. Terus kalau dipencet lagi masih sakit, coblos lagi Pak. Sampai dia tidak sakit. Begitu dia tidak sakit keluar, udah langsung pada kendor langsung. Gitu ya. Tapi kalau mau mantep dipasdu. Kenapa? Karena jumlahnya akan banyak Pak. Di kantong tuh bisa sampai 3 kantong ya. Kalau dipasdu. Jadi 1, 2, 3 ini 3 kantong langsung. Sekitar 400 mili nanti. Banyak ya. Dan kalau darah keluar banyak itu, tak pastikan insya Allah kendor ini. Tapi nggak lemas ya? Lemas. Lemas. Pasti lemas. Tapi kalau saya harus bermain di obat, saya kasih obat dulu supaya dia nggak lemas. Gitu ya. Jadi saya nggak bakal jatuh dia kalau kita kasih obat. Gitu ya. Oke. Pertama tangan, setelah dia menggenggam, kita tarik ke sini, gitu aja. Tarik terus sakit Pak. Tapi yang utama adalah tarik setiap jerih. Ya. 1. Nah, ini dibunyikan yang 5-5-nya dibunyikan. Oke, ini udah 5 bunyi. Terus tangan kita di sini ya, kita ayun di sini, kita ayun. Kita bunyi gitu. Jadi kita masukin ke dalam. Kalau dia bermasalah kita ginian bunyi Pak. Ya, ini dia itu nggak bunyi. Tapi kalau dia bermasalah bunyi tok gitu. Kita tekan gini dia masuk gini. Terus tekan ke atas Pak. Ini tekan ke atas dia tuh biar ini terbongkar Pak. Ini sakit Pak kalau dia punya stroke. Terus diputar tangan kita masuk, tekan ke atas. Ini tangannya makin lebar Pak. Jadi tangan yang menggenggam itu biar dia terbuka tangannya itu digini Pak. Jadi setelah kita naikin ke atas ini kan udah terbuka nih. Terus kita putar lagi. Tangan kita masuk, kita angkat lagi gini. Udah makin terasa Pak. Ini teriak-teriak ini dia pasti teriak. Tapi tangannya langsung yang tadi menggenggam itu langsung terbuka Pak. Jadi fungsinya terapi tangan ini adalah ya supaya tangannya bisa terbuka. Ingat ya, tarik dulu jerijinya ini, setiap ini jeriji dibunyikan. Kalau dia masih kaku, pencetnya di sini Pak. Nih, pencetnya gini Pak. Nih, diangkat. Tekan dari belakang. Ada juga yang begini. Intinya gini, ini juga bisa. Ini diginikan ini juga bisa Pak. Diginikan ini juga bisa. Terus yang ini dari belakang. Oke ya. Setelah itu kita tekan ke sini. Kita putar, kita masuk sini. Habis itu tangan kita masuk lagi yang ini, kita bunyikan yang di sini Pak. Caranya apa? Ini diputar ke kanan, ini dinaikin ke atas. Contoh ya, ini diputar, ini dinaikin ke atas. Jadi di sini bunyi Pak. Jadi ini diputar, ini dinaikin ke atas, ini diayun ya, ini diputar, ya, ini dinaikin ke atas. Ya, ini dia di sini. Ini langsung bentar dia ini tangan ini udah terus ketiak masuk. Waduh. Ini kalau ketiak ini tarik, ini tarik. Nah, gini diputar Pak. Kenapa harus kaki masuk ketiak? Karena jatuh. iya, karena dia sampai ke sini Pak. Coba saya langsung tarik gini, di leher nggak terasa. Tapi kalau ditekan sini, rasakan ke leher ya. Nah, itu termasuk dia punya masalah di stroke, itu dia punya masalah di sini. Ya, jadi kita ambil di ketiak, tarik sini, tarik ini, putar sini Pak. Tarik ini, diputar, ini dia makin kendor di sini. Nanti tangan yang tadi bengkok, dia bisa kembali gitu ya, diputar
Bisa kembali. Ini sini udah, terus tarik, leher enak. Nanti di sini dia enak. Kalau yang sepertinya ada yang seperti lepas itu Kayak tidak ini, ditarik. ini jatuh. Jatuh. Oh iya, itu tulang, ada metodenya. Metodenya nanti orang dua Pak. Caranya adalah Itu yang ditarik itu yang tidak jatuh ya. Yang ini yang tidak jatuh ya. jatuh juga tarik aja gini. Oh, jatuh juga ditarik. Tarik, tapi caranya dia beda. Jadi kan di sini Pak, narik Pak. Tarik. Menarik tangan dia Pak di sini. Nih saya kasih tahu ya. Kalau dia ini jatuh, di sini jatuh, ini harus dua orang. Saya masuk ke sini Pak. Jadi jenengan narik di sana, saya masuk. Ya, jenengan di sana ya. Ini kita masuk Pak. Yang dikit. Ini jenengan narik, ya. Ini narik ini, nah dimasukin. Lagi ke bolongan, Pak. Dibalikin. Golongan Ya, orang-orang. jadi ini fungsinya kalau dia nggak ditarik di sana, dia kan sini turun, ya kan? Nah ini ini tugas kita masuk di sini Pak. Nih. Ini jadi ini kan turun nih. Mengembalikan ya. Jadi kita kembalikan gini Pak. Dinaikkan. Oh kita kembalikan. Tapi rata-rata nggak ada gitu. Kembali Pak. Oh, iya loro ya. Biasanya kan nerapi kita sendiri. Nah kalau ini berdua bagaimana? Pasiennya dia pasti ada orang yang nemenin. Keluarga. Jangan mau nerapi sendiri. Bahaya. Harus ada yang nemenin. Gitu ya. Jadi oke siap matur suwun Pak. Jadi kalau dia ditarik, ini ditarik. Terus ini tangan kita masuk ke dalam. Ini nanti yang di sini ditarik keluar, ntar dia masuk. Seperti saya dari Jakarta itu datang. Jadi tangan nggak bisa karena jatuh Pak. Tulang di sini jatuh. Kenapa dia tulang sini jatuh? Umumnya karena ngapunten. Kalau orang stroke tergeser Pak. Jatuh itu tergeser Pak. Ini tulang sini jatuh, tergeser gitu Pak. Kalau masih baru masih bisa. Terus kalau kita gini kan bunyi bisa Pak. Tapi kalau udah kita ngapunten di atas 4 tahun nggak bisa bunyi. Jadi kalau jenengan nanti masukin gini dia masih bunyi, letak langsung dipasang yang namanya ini penahan di sini Pak. Kalau jenengan nggak langsung pasang, dia pasti akan kembali lagi. Ganjil apa itu, Pak? Taken. Taken di bawah ketiak sini. Jadi seperti paralon lah. Bantu Peralan gitu. Bulat gitu ya. Bulat. Jadi di posisinya fungsi masang di ketek ini dia nggak bakal turun. Oh, body itu ya. Jadi apa sih? Karena ada tuh yang kain itu yang bulat itu loh. Tempel aja satu. Itu kalau ada penahan gini, jadi begitu dia tadi kita gini kan dia naik masuk bunyi Pak. Kalau nggak bunyi jangan mau. Oke? Begitu dia masuk langsung kita pasang ganjel. Kalau jenengan tidak pasang ganjel, ini turun lagi. Sampai kapan tuh Pak ganjel? Itu ganjilnya Biasanya 6 bulan. Hah? 6 bulan. 6 bulan di ganjel terus Ganjelan begini? mandi ganjil lah. Ganjelan. Ganjelan. Kalau nggak diganjel turun lagi. 6 bulan? 6 bulan minimal. Jadi itu tulang itu akan naik kalau posisinya nempel terus. Tapi kalau dia tidak nempel, walaupun kita udah reposisi, dia akan jatuh. Tapi ganjelnya ditahan ya, Jadi- tali sini ya? Jadi setelah diikat sini, kita masukin ke samping ke leher. Nanti bukan dihitung cara memasang. Apa kenapa? Gitu ya. Ya betul. Ditempelin ke situ. Nah itu nanti dia tidak bakal jatuh. Kenapa dia jatuh? Karena tidak ada ganjelan. Kalau kita sudah lama, terus kalau masih baru ya, tadi kan ini metode yang ekstrim ya. Tapi kalau yang masih baru cukup diginin aja Pak. Ya, ini jika pakai metode stroke saya juga ini, dikesampingkan terus dipegang sini diputar. Ini diputar. Ini kalau masih baru, ini masuk Pak. Ini langsung masuk seperti yang jenengan bilang jatuh. Jatuh ini turun, begitu kita gini kan ini dia langsung masuk. Dan dia tuh bunyi peletok gitu kalau masih baru. Motornya keluar atau ke dalam? Ke dalam, ini ke sini kan, ke atas. Ya, tuh, Keluar. ya, ini keluar ya. Ya, gitu ya.
Termasuk kayak kemarin saya di Purwokerto, itu ada orang nggak bisa diangkat Pak, tangannya nggak bisa dikeblangkan itu sakit, dia sakit, cuma digendong sama kita nih, dikatasin diputar dikeluarkan, langsung bisa. Gini. Senangnya Raja Mama setiap pelatihan, ada pelatihan, master-masternya saya suruh tangani. Alhamdulillah sama kita, alhamdulillah semuanya Gusti Allah. Itu dia sembuhnya sama kita, alhamdulillah. Jadi di antara master-master ini saya suruh nangani, nggak kena. Terus dengan metode kita langsung bisa, tangan bisa langsung dikebelakang dan bisa. Gitu. Alhamdulillah semuanya Gusti Allah. Di tangan dia itu udah siapa aja dia ini. Gitu ya. Cuma gitu. Jadi ini tangan ke bawah ya, disejajarkan dengan ini, terus kita putar. Itu ya. Berapa putaran? Kalau ini dia bisa stroke itu di sini kaku Pak. Jadi orang stroke ini kaku banget, kita kira susah kan, susah. Itu sampai dia kendor Pak. Jadi pelan-pelan. Cukupnya Oh, apa? pertama pelan dulu tapi terus lama. Paksa ya. Dipaksa terus. Nanti lama-lama dia kendor. Lama-lama dia kendor karena dia memperbaiki di sini sampai di kepala atas. Jadi dia perbaiki di sini, termasuk di sini. Nanti tangannya bisa kembali. Oke, begitu dia masuk, ini tadi kan udah kita tarik, terus kita masukin. Ini kita naik, kita tarik ke atas. Tarik ke atas sampai ke atas. Sampai ke atas. Nah, kalau udah sampai di atas, kita masuk di bawah sini, Pak. Dia punya masalah di sini. Jadi ada orang tuh tangan nggak bisa. Ini dia punya masalah di ketiak sini, Pak. Jadi kita putar-putar terus sampai ke atas. Udah sampai di atas, baru kita perbaiki di sini, di bawah ketiak sini. Iya, di sini sakit. Kalau mau maksimal, boleh Pak dibekam di sini, Pak. Kalau dia sakit banget, ini sakit banget di sini. Ini kan terasa dia. Boleh, dibekam boleh itu. Dibekam boleh Pak. Ini bekam. Kalau dia sakit banget kita bekam di sini. Nanti tangan dia ringan ini. Jadi kita ambil di sini sama di sini Pak. Jadi orang stroke ada sambungan di sini. Jadi kita ada urat sambungan. Nah di sini loh Pak. Nah ini loh. Kita bekam di sini. Ada dua ya. Di sini sama di sini Pak. Ini dibekam ya. Itu dari depan. Iya yang dari depan ini. Sama juga yang tadi pinggul ya. Jadi di sini sama di sini, di ujung sini. Ini ujung sini, ini di pinggul sini ya, sama di selatan sini. Dibekam ya, yang dibekam 2, 1, 2. Kalau yang di tangan sini Pak, 2 ketiak sini sama di sini. Ini kebuang. Legokan itu Pak ya? Iya, pas legokan sini Pak. Dan dia masih sakit saya yang di Jogja itu. Nggak bisa Pak, ngangkat nggak bisa. Begitu kita bekam 1 titik di sini Pak, langsung bisa minum. Mas, selama sakit stroke tidak pernah minum sendiri, nggak bisa. Baru kali ini bisa minum sendiri. Karena dia di sini, ambilnya di sini Pak. Di sini aja diambil. Jadi dia diangkat, wah sakit Pak, sakit ini. Kita ambil di sini. Jadi sama teman-teman, bekam itu penting banget. Jadi kalau menurut kita justru yang mujizatnya itu di bekamnya, kan itu hadis Nabi. Jadi ini cuma penambahan antara ilmu bekam dengan pijit kita ya. Jadi kita ambil di sini sama di sini ya, di bawah ketiak sini ya. Ini kita ambil 2. Jadi kalau di kaki yang di depan adalah di samping sini sama yang di sini ya, ingat ya. Di sini ya, di sini nih. Ini pasti banyak Pak. Nah, di sini ya. Jadi kita ambil di pinggir sini sama di selangkangan sini. Ah iya. Di sini ya, di sini. Iya. Iya, di atasnya situ. Sama di sini dan sama di ketiak sini. Bareng nggak Pak ya? Bekamnya bareng. Bareng boleh langsung Pak. Setelah kita bekam baru kita reposisi. Bekam dulu. Ya, ingat bekam itu Karena pengendoran dulu ya. Iya, pengendoran dulu. Gitu. Karena kenapa bekam itu sunnahnya bekam. Kita ini pijit itu hanya tambahan dari bekam. Gitu ya. Ini tangan udah sekarang balik Mas. Dari belakang kita. Ya, dari belakang. Ini kalau dia bisa tapi kan tidak semua orang stroke bisa. Tapi kalau dia bisa kita hajar ya.
Coba aja ini ya. Ini diriji, tarik. Oke. Habis itu kita bunyikan sini. Kaki kita tidak di sini. Pegang di sini, tarik atas. Ya, dibunyikan lagi di sini. Naikin ke samping. Ini ke samping ini terasa Pak. Kalau dia bermasalah, gini sakitnya. Masuk ke samping, terus masukin ke dalam. Nah ini terasa dia. Terasa Pak? Enggak. Kalau dia punya masalah, kalau dia baik kita gini dia sakit. Kalau kita gini dia tidak bakal sakit. Tapi kalau bermasalah, ini sakit ya. Bermasalah. Jadi tadi keluar, habis dari luar, terus masuk ke dalam. Habis masuk ke dalam, kita putar kaki tidak di sini Pak. Ini diangkat ke atas. Ini putar ke atas Pak. Iya. Ini juga sama. Harus bunyi atau enggak? Yang maksimal bunyi. Tapi kalau udah nggak bunyi nggak apa. Dengan tulang belakang udah ngaruh. Nggak ngaruh, betul. Bahkan yang punya masalah di sini, kalau dia punya masalah tulang belakang, saraf kejepit itu bisa sembuh Pak. Dengan metode yang angkat tadi gini ya. Ini kan ke samping ya. Ini kan ke samping. Ini ke samping. Ini kalau bermasalah sakit. Dia nggak masalah dia di dalam sini. Nah, habis itu kita putar idah di sini. Ini kita angkat. Angkat pegang kuku tarik ke atas. Kalau enggak sakit udah banyak masalah. Sakit. Iya. Yang diinjak tulang lumbarnya Pak. Sini. Iya, di tulang lumbarnya betul. Sini, masuk ke sini. Ya, ke samping. Dua-duanya. Terus masuk ke dalam. Sama berarti. Sama. Cuma bedanya posisinya ini dua. Terus ini naik ke atas. Naik kan. Injak di sini Pak. Tulang ekor. Ya di tulang tengah. Tulang lumbar atau tulang ekor Pak? Naikin ke atas. Terus. Ini semua di idak enggak apa-apa. Sampai kalau punya ambeien di sini, di atasnya sini. Dari sini ke atas. Gitu ya. Ulah ya, sampai ulah ini. Boleh di atasnya. Sini. Ini. Betul gitu. Di atasnya. Kalau ayam belen itu tidak. Ya kalau ambeien di sini. Tulang itu kuat. Kita idaknya di atasnya, di sini. Atasnya di pas tulang itu. Habis itu kita bunyikan yang di sini. Ya, dari bawah kita bunyikan tulang tengahnya ini kita bunyikan semua. Kaki kita di sana. Ya kaki kita begitu. Sakit dong ya. Ini bunyi semua. Kalau nggak bunyi nggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Itu fungsinya biar tulang. Jadi pengaruh dari tulang ini saraf-saraf banyak Pak. Begitu kita bunyikan itu dia akan ringan sekali. Maringin dia banyak perubahan Pak. Oke, habis itu tangan ke belakang. Mana ini? Tangan ke belakang. Tarik ke atas. Allah. Enggak sering nih. Mas. Tenang Mas. Masalah. Ya kalau bisa tahan buat lama. Makan Mas. Oke, ini turun. Oke, ya, sebentar dulu. Hanya sekali. Kalau bagus tuh berkali-kali kalau bisa. Belum mesti orang Disesuaikan bisa posisi. ya. Kadang orang stroke tidak bisa ditarik ini. Kenapa? Karena tangan satu, tangan kedua beda. Maka kita pegangnya bukan di jerijinya, tapi kita pegang di sininya. Pergelangan ya. Di pergelangan. Dan kita semampuan kita aja. Sebatas kemampuan kita aja. Yang bagus ada orang ketiga yang